Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel di servis aja. Sebelumnya, apa kabar dulu nih buat teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Baik, kali ini saya akan berbagi ilmu gratis lagi tentang bagaimana cara mudahnya mengganti kompresor kulkas serta pengisian freonnya. Namun sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu supaya nanti tidak ketinggalan video-video yang saya bagikan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Jadi khususnya pemula bisa diterapkan cara ini, itu mengganti kompresor kulkas serta pengisian freon. Namun sebelumnya saya jelaskan kenapa kompresor ini harus saya ganti. Jadi di sini permasalahannya adalah kulkas ini tidak bisa beku, dingin, namun hanya berair, menghasilkan air saja atau menghasilkan embun. Dia tidak bisa menghasilkan bunga es. Jadi seperti ini teman-teman. Pohon dibaca teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Oke, jadi untuk kompresornya itu terdengar suaranya kasar sekali. Sehingga di sini saya mengambil kesimpulan permasalahan kulkas ini tidak bisa beku disebabkan karena kurangnya kompresan. Oke, seperti inilah penampakannya. Jadi di sini untuk kulkas ini dia tidak bisa menghasilkan bunga es, hanya menghasilkan embun air yang menempel gini. Dia tidak menghasilkan bunga es sedikit pun, namun dia dingin. Jadi kesimpulan saya di sini permasalahannya ada di kompresor, karena kompresornya terdengar kasar sekali. Suara kompresor yang kasar itu ditandakan karena pistonnya sudah bocor alias tidak ada kompresan lagi. Jadi itulah yang menyebabkan kulkas ini tidak bisa menghasilkan bunga es karena kompresannya tidak maksimal. Jadi untuk mendorong sirkulasi freon itu tidak maksimal, sehingga pas freon sampai di antara filter sama pipa kapiler itu tekanannya lemah, sehingga dia tidak maksimal untuk memompa, sehingga terjadi hanya embun, tidak menghasilkan bunga es atau tidak bisa beku. Jadi kesimpulannya di sini kita harus mengganti mesin karena kita tidak bisa memperbaiki kecuali kita membongkar mesin ini pakai gerinda. Itulah salah satu caranya memperbaiki mesin ini. Ini kita tidak perlu menunggu lama-lama, kita tinggal ganti aja. Ini pun kita dapatkan mesin bekas. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kita harus melepaskan pipa yang ada di pipa hisap ini sama pipa pengisiannya, kita lepaskan semuanya ini supaya nanti lebih bagus. Jadi caranya kita mengelas menggunakan blender ini, blender rakitan yang kemarin sempat saya videokan. Oke, di sini mari kita lepaskan dulu pipa-pipa yang masih menempel. Jadi di sini kita harus membuka mesin yang akan kita ganti, namun sebelumnya kita cabut dulu. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita potong saja karena ini karena mesin ini mau kita ganti, kita potong tadi. Oke, kita potong di sini. Sebenarnya ini freonnya masih ada, namun dia tidak bisa beku. Permasalahannya ada di mesin kompresor. Jadi mesin kompresor rusak itu bisa ditandai dengan suara yang kasar.
Jadi di sini untuk memastikan kompresornya benar-benar kurang kompresan, jadi kita coba hidupkan kembali. Ini kompresornya sudah hidup, kita coba tutup bagian pipa kompres. Nah, oke. Di sini ketika kita tutup namun kita bisa menahannya, itu bisa berarti kompresornya memang sudah lemah, sudah tidak ada kompresan lagi. Jadi di sini untuk kompresornya kita bisa tahan menggunakan satu jari, itu tandanya kompresornya rusak atau sudah tidak bagus. Oke. Nah, bisa dilihat, bisa didengarkan juga, jadi kompresornya sama sekali kurang. Itulah masalahnya kulkas ini tidak bisa beku, tidak bisa menghasilkan bunga es, namun hanya menghasilkan embun saja. Jadi kesimpulannya ini harus kita ganti. Oke, kita cabut lagi. Oke, di sini kita coba juga kompresor penggantinya. Di sini kita bisa bedakan mana kompresor yang masih bagus sama yang sudah buruk atau jelek. Oke, seperti ini. Kita coba colokkan. Oke, ini kompresor ini suaranya masih halus, tidak kasar seperti yang kompresor yang satu ini. Jadi kita coba tes melalui pipa tekan. Jadi di sini kita tidak bisa menahan tekanannya, itu berarti kompresor ini bagus. Oke, seperti itu. Kita tidak bisa menahannya, itu bisa dipastikan kompresor ini masih bagus, tekanannya masih bagus. Karena di sini kita tidak bisa menahan tekanan anginnya, otomatis kompresor ini bagus. Beda sama yang satu ini, angin tekanannya itu bisa kita tahan dengan jari. Oke, langsung saja kita eksekusi. Jadi di sini kita mencabut dulu ini menggunakan blender modifikasi. Oke, sebelumnya ini kita pasang dulu. Sini kemudahan kita menggunakan blender ini, apinya lebih stabil, tidak sama dengan kita menggunakan gas portable yang sering sekali keluaran apinya itu berhamburan. Ada di kompresor bisa, jadi untuk melepaskan kandungan ini susah sekali, jadi itu sangat mudah. Jadi hampir sama yang kita menggunakan tas oksigen.
Oke, sudah teman-teman. Jadi di sini mudah sekali untuk mencabut. Oke, ini dia kompresornya. Jadi untuk penggantian kompresor tidak harus menggunakan tipe yang sama. Untuk satu pintu kita bebas menggunakan mesin apa saja. Oke, sudah di sini. Oke, sudah kita potong semuanya, tinggal kita masukkan. Kemudian nanti ini kita las lagi, semuanya ini kita las lagi. Jadi buat teman-teman yang awam juga bisa mempraktikkan cara ini. Ini sebelumnya kita potong aja, karena nanti kita akan melakukan proses pemakuman. Kita masukin ini. Jadi kalau sudah, sekarang kita tinggal melakukan proses pemakuman. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan alat vakum, kita menggunakan sistem vakum body. Oke, caranya selang manifold ini kita sambungkan dengan manifold, kemudian ke selang ke pipa pengisian. Oke teman-teman, ini kita akan melakukan proses vakum body. Ini kita tutup, kemudian mesinnya kita hidupkan. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai jarum manifold ke bawah 0. Oke, sini. Kita tunggu beberapa menit. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit, kita coba tekan
pipa yang ada di filter ini. Apabila udara sudah tidak keluar dari sini, bisa dipastikan vakum sudah selesai. Oke. Jadi di sini tidak ada udara lagi. Oke, di sini sudah tidak ada udara. Sekarang kita kita las, kita tutup di sini. Oke, kita las lagi saluran vakumnya. Ini namanya sistem vakum body. Jadi mudah sekali teman-teman. Oke, sekarang kalau sudah, kita las lagi, kita tutup lagi. Oke, sudah teman-teman. Jadi kalau sudah vakum body selesai, sekarang tinggal kita proses pengisian. Jadi selang manifold yang warna merah kita hubungkan ke tabung freon. Oke. Ini dia tabungnya. Di sini sambil kita meraba bodi kulkas. Apabila di sini sudah terasa panas, berarti sirkulasi pion sudah aman. Oke, jadi di sini sambil kita memperhatikan jarum manifold, apabila sudah di angka sekitaran 20 ke bawah itu sudah bisa kita tutup. Jadi di sini usahakan jangan sampai lebih 20 PSI. Karena kalau lebih itu akan panas sekali sehingga kompresor cepat rusak karena bekerja terlalu keras. Oke, usahakan dari 15 PSI sampai 20. Oke, mungkin sudah selesai teman-teman. Ya, batasnya cuma sampai di sini aja ya. Jangan sampai melebihi 20 PSI ini. Itu kalau melebihi, kompresor akan bekerja keras dan kondensor akan terasa panas sekali. Jadi kita cukupkan di antara 15 sampai 20 PSI ini. Oke, seperti ini. Oke. Kalau sudah, berarti sini tinggal kita menutup atau mengunci pipa pengisian ini. Oke. Jadi di sini kita kunci aja.
Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah, ini kita lepaskan dulu. Dan sebaiknya bekas jepitannya kita las supaya nanti dia tidak mudah patah. Nanti senggol sedikit dia tidak mudah patah. Oke, jadi proses penggantian mesin serta pemakuman sudah selesai. Jadi di sini kita tinggal cek hasil yang ada di dalam apakah sudah dingin. Mari kita cek. Oke, di sini untuk hasil dalamnya. Oke, ini sudah beku. Sudah mengembun. Jadi bekas air tadi sudah beku. Oke. Jadi di sini perbaikan kulkas dengan masalah tidak bisa beku atau tidak ada bunga es itu disebabkan karena kompresor atau mesin kulkas yang kurang tekanan atau kurang kompres. Di sini ditandakan dengan suara yang kasar. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.